Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 9 Februari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 1-13. Kita diingatkan bahwa terkadang kritikan kita bisa jadi bumerang untuk diri sendiri. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk berhati-hati dalam mengeritik orang lain. Kami berdoa semoga Tuhan selalu sadarkan kami sebelum kami mengeritik orang lain, agar kritikan kami tidak akan menjadi bumerang untuk diri kami sendiri. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 1-13. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah terkadang kritikan kita bisa jadi bumerang untuk diri sendiri. Hari ini beberapa orang Farisi dan ahli Taurat menemui Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Mereka bertanya kepada Yesus karena mereka menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh para muridnya. Mereka begitu cepat menyampaikan kepada Yesus apa yang mereka lihat. Mereka sama sekali tidak pernah berpikir bahwa apa yang mereka katakan kepada Yesus
akan menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa kesalahan yang dibuat oleh orang lain bisa dijadikan sebagai cerminan untuk diri sendiri. Kadang kita cuma melihat satu kesalahan yang dibuat oleh sesama, dan kita berpikir bahwa kesalahan itu tidak pernah kita buat. Tetapi pada kenyataan, kalau kita merenungkan lebih dalam dan melihat keseluruhan hidup kita secara jujur, mungkin kita akan menemukan lebih banyak kesalahan pada diri sendiri daripada pada orang lain. Karena itu, sangat dianjurkan supaya janganlah cepat-cepat mengadili sesama. Sebaliknya, jadikanlah kesalahan sesama sebagai bahan refleksi untuk diri sendiri. Jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat hari ini sungguh sangat memalukan mereka. Kata Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percumalah mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri." Dari jawaban Yesus, kita bisa melihat betapa besarnya kesalahan yang dibuat oleh orang Farisi dan ahli Taurat di hadapan Tuhan dan sesama. Mereka cuma melihat kesalahan kecil yang dibuat oleh para murid Yesus, soal tidak cuci tangan, sementara kesalahan mereka sangat besar, yaitu berbuat tidak sesuai dengan status mereka sebagai pemuka agama. Mereka tidak jujur di hadapan Tuhan, mereka lebih utamakan ajaran manusia daripada ajaran Tuhan, mereka mengesampingkan perintah Tuhan dan utamakan adat istiadat mereka. Mereka tidak jujur di hadapan Allah, sesama, dan diri sendiri. Marilah kita bertanya diri, apakah hati, pikiran, dan bibir kita selalu harmonis, selalu sejalan? Apakah kita selalu hayati dan jalankan apa yang kita bicarakan? Hari ini Injil mengingatkan kita untuk wujud nyatakan iman kita lewat perbuatan nyata. Janganlah cepat-cepat mengkritik orang lain, karena terkadang kritikan kita bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri. Kita berdoa, bersama Bunda Maria kita berdoa, "Tuhan, sadarkanlah kami sebelum kami mengkritik orang lain, agar kritikan kami tidak akan menjadi bumerang untuk diri kami sendiri. Amin." Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang-orang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.